Sementara itu, di lantai 2, kamar Abi, Rea tengah sibuk memasukkan semua pakaiannya ke lemari pakaian. Elia yang bersama di sana menawarkan bantuannya. Rea merasa seharusnya tak merepotkan orang lain, meskipun Elia adalah sahabatnya. Biar aku yang bereskan semuanya. Kamu ke bawah aja, temenin nenek. Elia nampak ragu sebentar kemudian ia bertanya, "Nggak apa-apa kalau aku tinggal?" Rea yakin bahwa ia dapat menyelesaikan semuanya sendiri. "Nggak apa-apa kok. Aku bisa bereskan semua ini sendirian." Mendengar kata-kata Rea, Elia pun segera berkata, "Ya udah. Aku turun ke bawah dulu deh soalnya aku mau bicara sama mama sebentar. Nanti dia pergi lagi." Setelah mendengar penjelasan Elia, Rea mengangguk. Elia pun meninggalkan kamar Rea. Rea kembali fokus untuk memasukkan semua pakaiannya ke dalam lemari. Setelah selesai, Rea keluar dari kamar dan menuruni tangga untuk menemui Nyonya Diana di taman. Di saat itu, Estiana melangkah masuk ke rumah. Rea sedikit kaget melihat perempuan itu tiba-tiba ada di rumah ini, karena setahunya, Estiana sudah pindah ke rumah orang tua Adnan. Sejenak Rea bertanya dalam hati, apa yang dia lakukan di sini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Rasa penasaran Rea tergerak dan ia ingin segera mengetahui jawabannya hingga ia mempercepat langkahnya sampai kedua kakinya kini menginjak lantai 1. Estiana baru menyadari kehadiran Rea. Ia juga terkejut melihat Rea di sana. Matanya membulat terkejut disertai dengan ekspresi penasaran melihat Rea di hadapannya. "Kamu ngapain di sini?" tanya Estiana dengan ekspresi bingung. "Ini rumah mertuaku. Tentu saja aku harus ada di sini. Justru, aku yang harusnya tanya sama kamu. Ngapain kamu di sini? Bukannya kamu sudah pindah ke rumahnya Adnan?" Rea merasa penasaran, dan keningnya mengerut. "Mau ketemu sama mamaku," jawab Estiana dengan nada ketus. Rea tampak santai, tak terpengaruh oleh sikap Estiana yang terlihat tidak senang melihatnya di sana. "Ya udah. Sana temuin mamamu." Estiana masih tetap di tempat, bahkan mendekati Rea dan berbisik di telinga Rea yang terbungkus hijab. "Rea, aku tahu kalau kamu menikah dengan pamanku karena mau balas dendam padaku. Karena itu, aku akan buat paman tahu niat burukmu." Rea justru tersenyum mendengar ucapan Estiana, lalu balas mendekatkan bibirnya di telinga Estiana dan berbisik, "Aku memang mau balas dendam sama kamu, dan pamanmu tahu kok. Jadi percuma kamu beritahu pamanmu tentang itu. Malah, dia mungkin akan membuatmu malu." Estiana menegakkan punggungnya dan menatap Rea dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara berat. Rea, dengan penuh percaya diri, melipat kedua tangannya di bawah dadanya, lalu menatap Estiana dengan ekspresi angkuh. "Kau tidak tahu ya, kalau Mas Abi sebenarnya sudah tahu tentang kau yang merebut calon suamiku. Tapi Mas Abi diam saja karena aku yang memintanya untuk tidak mengungkapkannya." Estiana merasa terpukul, ragu dan ketakutan tiba-tiba muncul dalam hatinya. "Jadi paman sudah tahu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana mungkin kejadiannya menjadi semudah ini?" pikir Estiana dengan cemas. Rea, melihat ekspresi Estiana yang sedang ketakutan. Hal itu membuatnya tersenyum puas. "Kamu tahu kenapa? Aku minta Mas Abi nggak ngomong apapun. Karena aku sangat berterima kasih padamu yang mengambil Adnan. Jujur, kalau tidak ada kamu, aku mungkin tidak akan menikah dengan pamanmu. Mungkin sekarang, aku jadi istrinya Adnan. Makanya aku bersyukur dengan kejadian waktu itu." Estiana merasa kesal dan marah mendengar ucapan Rea, rasanya ingin memukul wajah Rea. Tangan kanannya sampai mengepal,
menahan keinginan tersebut. Kau. Bahkan ia tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bisik Estiana dalam hati, mencoba menenangkan diri di tengah emosinya yang kacau. Makanya, lebih baik kau diam saja. Jangan macam-macam, Esti. Kalau tidak, aku akan suruh pamanmu mempermalukanmu di depan semua orang. Kau pasti tidak ingin Mama Julia tahu kalau kau berusaha merebut calon suamiku, kan? Ujar Rea dengan nada mengancam yang membuat Estiana tak mampu berkata-kata. Rea mendongak ke atas, menyadari adanya CCTV di ruangan itu. Aku nggak menyangka kalau di rumah ini ada CCTV, gumamnya. Kemudian, Rea kembali menatap Estiana dengan tatapan menyelidik. Pantas saja kamu jadi anak penurut sekarang. Kalau tidak ada CCTV, kau pasti sudah mencoba menamparku seperti di restoran waktu itu. Siapa sangka Estiana yang arogan ini ternyata punya kelemahan juga. Estiana merasa terprovokasi, namun dia mencoba menahan amarahnya. Kau menjadi sombong setelah menikah dengan pamanku. Kupikir, kau perempuan lemah lembut. Ternyata kau juga licik, Rea. Ucapan Estiana justru membuat Rea semakin ingin memperlihatkan kekuasaannya. Aku belajar darimu, Esti. Lalu Rea mengulurkan tangannya ke depan Estiana, yang membuat Estiana mengerutkan keningnya. Apa yang kau inginkan? Aku sekarang istri pamanmu. Seharusnya kau mencium tanganku, bukan? Ucap Rea, tersenyum mengejek melihat kebingungan yang terpancar dari wajah Estiana. Ekspresi Estiana semakin marah. Bahkan ia tidak langsung meraih tangan Rea. Rea yang melihatnya, lantas berbicara, "Ayo sayang, cium tangan ontimu ini." Estiana sadar bahwa di rumah ini ada CCTV. Oleh sebab itu, ia menuruti permintaan Rea dengan terpaksa meraih tangan Rea. Namun ia tidak mencium punggung tangan Rea karena merasa jijik. Ia hanya menempelkan punggung tangan Rea di dahinya. Rea tersenyum puas melihat Estiana menurutinya meski ia tahu bahwa Estiana enggan melakukannya. Di saat itu, Elyah muncul. Ia terkejut sekaligus senang melihat Estiana tampak bersikap sopan pada Rea. Wah, Kak Esti. Kamu di sini juga. Estiana mengangguk pelan. Mau ketemu sama Mama, El. Elyah dengan senyuman lebar di wajahnya, mendekati Rea dan langsung merangkul lengan Rea sembari menatap Estiana. Kak Esti tahu nggak, Aunty Rea itu temanku yang pernah aku ceritakan padamu. Dulu, kau juga pernah bertemu dengannya tapi sayangnya, Rea tidak mengingatnya. Estiana yang berdiri di sana, terlihat tidak senang melihat kedekatan Elyah dan Rea. Kemudian, Elyah mengajak Rea ke taman untuk bertemu lagi dengan Nyonya Diana. Elyah juga mengajak Estiana tapi Estiana tidak segera meninggalkan tempatnya. Ia berdiri diam di sana dengan perasaannya yang masih kesal. Ternyata Rea tinggal di sini. Aku pikir, kalau aku pindah kemari, aku akan hidup tenang dan tidak akan ditindas lagi, tapi Didini malah membuatku makin tidak nyaman. Perempuan murahan itu makin sombong aja. Dia berani menindasku. Dasar sialan. Batin Estiana yang tentu tak punya pilihan selain menuruti ucapan Rea. Dia menjadi angkuh dan sombong. Dia pasti akan seperti itu juga pada Adnan. Sepertinya aku harus pertimbangkan lagi untuk tinggal di sini, gumam Estiana. Nyonya Diana duduk dengan anggunnya di kursi taman favoritnya. Di depannya, pelayan-pelayan berdiri rapi, menunjukkan rasa hormat mereka. Dengan langkah yang agak gugup, Rea mendekat dan duduk di sisi Nyonya Diana, sementara Elyah memilih tempat di sebelah Julia, memberi senyuman kecil. Karena kamu sudah di sini, jadi ibu akan bicara pada semua pelayan, ucap Nyonya Diana sembari menatap Rea. Rea tampak penasaran tapi ia memilih diam,
membiarkan Nyonya Dayana bicara dengan para pelayan yang masih berdiri rapi di depannya. Perlahan, Nyonya Dayana bergerak untuk berdiri. Julia yang melihat ibunya ingin berdiri, segera memegang lengan kanan ibunya untuk membantu sang ibu berdiri. Rea yang duduk di samping kiri, juga ikut memegang lengan Nyonya Dayana sampai kini Nyonya Dayana berdiri tegak. Mungkin di sini masih ada yang belum tahu tentang Rea, ucap Nyonya Dayana sembari merangkul menantunya, memperkenalkannya pada semua pelayan di rumah ini. Dia ini menantu saya. Mulai sekarang, dia akan tinggal di rumah ini. Jadi, saya minta kalian semua melayaninya dengan baik. Kalian semua harus menghormatinya seperti kalian menghormati saya. Perintahnya sama dengan perintah saya, tegas Nyonya Dayana menatap satu persatu semua pelayannya yang berjumlah 15 orang, termasuk tukang kebun dan 2 satpam yang berjaga di depan pagar rumah. Baik. Semua pelayan itu menyahut bersamaan sembari menatap Nyonya Dayana dan Rea yang berdiri di sana. Nyonya Dayana kemudian beralih melihat Rea di sebelahnya. Andrea, ibu memperkenalkanmu pada mereka karena itu memang seharusnya ibu lakukan. Ibu juga berharap sama kamu untuk menggantikan ibu mengurus rumah ini. Rea merasa terkejut dan bingung ketika mendengar ucapan Nyonya Dayana yang ingin memberikan kepercayaan padanya untuk mengurus rumah ini. Jantungnya berdebar, perasaan ragu mulai menyelimuti pikirannya. Apa aku benar-benar bisa mengatasi tanggung jawab besar ini? Tidak mudah untuk menjadi seperti ibu yang tegas dan disiplin, gumam Rea dalam hati. Dia mulai merasa khawatir, bukan hanya karena harus memikul beban tanggung jawab besar ini, tetapi juga karena takut akan kehilangan masa muda dan kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Terima kasih atas kepercayaan ibu, tapi sepertinya saya belum siap untuk menjadi nyonya besar di rumah ini. Saya rasa, mungkin lebih baik jika tugas ini diberikan pada Kak Julia saja. Dia lebih berpengalaman dan pasti bisa mengurus rumah ini lebih baik daripada saya, ucap Rea dengan suara lembut. Tiba-tiba, Julia yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka tertawa kecil. Dia seperti tahu apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran adik iparnya tersebut. Namun, jawaban Nyonya Dayana malah membuat Rea semakin bingung, justru Julia yang melimpahkan semuanya padamu. Dia itu sudah sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tidak mungkin bisa mengurus rumah ini. Julia juga sudah menjadi seorang istri yang harus mengikuti kemanapun suaminya berada. Dia punya keluarga sendiri nak. Kakak iparmu ada di sini, hanya karena ingin menemani ibu. Ibu ini sudah sangat tua Andrea. Ibu tidak bisa memikirkan semua yang ada di rumah ini selain memikirkan kematian yang sewaktu-waktu bisa menjemput ibu, makanya ibu ingin kamu tinggal di sini sama Abi, mengurus rumah keluarga kita. Nyonya Dayana merasa bahwa keberadaannya di dunia ini tidak akan lama lagi hingga ia ingin memberikan kekuasaannya pada Rea meski ia tahu bahwa Rea masih sangat muda untuk menggantikannya. Ya Allah Bu, kenapa ibu ngungkit kematian sih? Sahut Julia tidak suka mendengar ucapan ibunya. Itu adalah kenyataan Julia. Biar bagaimanapun, kita semua akan meninggalkan dunia ini dan kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Jadi, kita tidak boleh mengabaikan hal itu. Apalagi, ibu ini sudah sangat tua dan sering sakit-sakitan. Tapi kalau Allah memanggil ibu tidak akan menyesal karena adikmu sudah menikah. Di dekat jalan masuk taman itu, tampak Estiana berdiri diam memperhatikan semua orang di taman itu. Raut wajahnya semakin tak senang melihat Rea. Terlebih, ia mendengar semua yang dikatakan Nyonya Dayana yang memberikan kuasa Rea di rumah ini. Hal itu membuatnya semakin benci dan iri pada Rea. Nenek sudah lama hidup di dunia ini tapi dia tidak bisa menilai orang dengan baik. Main ngasih kuasanya segala sama Rea yang nggak bisa melakukan apapun selain bikin orang jengkel.
Masa orang yang nggak punya pengalaman kayak Rea menggantikan nenek? Yang benar aja. Astaga. Batin Estiana. Para pelayan di sana pun diminta pergi oleh Nyonya Dayana. Saat itu, Estiana menghampiri mereka untuk bicara pada Nyonya Dayana dan Julia tentang niatnya untuk pindah di rumah ini. Assalamualaikum Nek, Ma, Aunty. Meski enggan menyapa Rea juga tapi ia tetap harus melakukannya agar tidak dianggap tak sopan oleh Julia dan Nyonya Dayana. Semua orang di sana membalas salam dari Estiana yang berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Ada apa Estiana? Tanya Nyonya Dayana yang sebenarnya sudah menebak bahwa Estiana datang untuk meminta izin padanya. Saya mau minta izin sama nenek untuk tinggal di sini selama beberapa hari sampai pembangunan rumah suami saya selesai Nek. Tadi mama kamu sudah bicara sama nenek tentang suamimu yang sedang membangun rumah baru kalian, dan kamu tidak punya rumah untuk tinggal sementara sampai rumah kalian selesai. Jadi, nenek hubungi pamanmu dan minta pamanmu mengembalikan apartemen yang pernah dia sita. Dia akan mengembalikan semua yang dia ambil. Jadi, kamu tidak perlu tinggal di sini kalau hanya untuk menunggu sampai pembangunan rumah suamimu selesai. Kamu bisa tinggal di apartemenmu sendiri. Estiana terdiam tapi ia merasa kecewa mendengar penolakan Nyonya Dayana. Apalagi, Abi mengembalikan apartemen yang pernah diambil Abi sehingga ia tidak punya alasan lagi untuk bisa tinggal di sini. Kalau Adnan tahu aku gagal, dia pasti marah. Lagian, kenapa sih Adnan terobsesi sekali mau tinggal di sini? Apa karena dia tahu kalau Rea tinggal di sini? Batin Estiana mulai menerka-nerka niat suaminya, ia mulai curiga dengan Adnan. Estiana, kamu itu sudah menikah. Memang seharusnya kamu tinggal di rumah mertuamu, bukan tinggal di rumah ini. Kalaupun orang tuanya Adnan bersikap kasar sampai menjadikanmu pembantu di rumah mereka, kamu harus utarakan ketidaksukaanmu pada sikap mereka. Kalau mereka tidak menerimanya, kamu bisa pindah bersama suamimu ke rumah lain. Nyonya Dayana kembali bicara, mencoba menasehati Estiana agar Estiana mengerti bahwa selamanya tidak boleh bergantung pada keluarga ini. Ia ingin Estiana bisa menjadi mandiri dan bisa mengurus keluarga barunya dengan baik. Sebab, meski Estiana bukan cucu kandungnya tapi ia juga merasa kasihan pada Estiana yang tidak punya orang tua. Beliau ingin Estiana bisa menjadi manusia yang berguna, menjadi wanita tangguh tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dan tentu saja menjadi istri solehah. Tidak mungkin, Adnan tidak bisa menyewa rumah layak untuk kalian tempati sampai pembangunan rumah kalian selesai. Kenapa harus pindah ke rumah ini? Lanjut Nyonya Dayana.